Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Setelah kita bekerja, melakukan segala tugas tanggung jawab kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, pada saat ini mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu menjagai, melindungi, memberkati kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur pasal 6 ayat 2-3 dan kemudian ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Ayat yang ke-9. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Saudara dikasihi Tuhan, ketika pemerintah Australia melonggarkan kebijakan untuk keluar dan masuk bagi semua orang, setelah menutup pintu masuk selama 2 tahun akibat pandemi COVID, ada begitu banyak orang yang menyambutnya dengan gembira. Keluarga-keluarga yang selama ini tidak bisa berjumpa satu sama lain kembali dapat bersatu. Air mata haru terlihat dari para pendatang dan penjemput di Bandara Internasional Sydney. Mereka saling memeluk dan menangis karena akhirnya bisa bertemu satu sama lain. Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Industri Australia bernama Dan Tehan yang berada di Bandara Sydney mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang menggembirakan. Melihat bagaimana orang-orang bersatu, ada pelukan, air mata, sungguh begitu luar biasa. Penantian yang tadinya tidak diketahui sampai kapan, akhirnya mendapatkan jawaban setelah 2 tahun. Saudara dikasihi Tuhan, penantian seringkali terasa tidak mengenakan, karena memunculkan pertanyaan dan kegelisahan sehubungan kapan penantian itu akan berakhir. Hal seperti inilah yang dialami oleh pemazmur. Dalam Mazmur pasal 6 ini, Daud menangis dan memohon belas kasihan Tuhan karena penderitaan yang dia alami. Kata yang diterjemahkan sembuhkanlah aku di sini tidak selalu berhubungan dengan penyakit, walaupun bisa juga demikian. Namun kata ini saudara bisa berhubungan dengan berbagai persoalan dan penderitaan yang dialami. Dalam pergumulannya itu, Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Di ayat yang ketiga tertulis, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, ada beberapa hal penting yang berguna bagi kita semua. Yang pertama adalah kita perhatikan, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai waktu. Dia katakan berapa lama lagi. Yang kedua, Daud menunjukkan kelelahannya dalam berdoa. Di ayat yang ke-6 tertulis, lesu aku karena mengeluh. Yang ketiga, Daud mengalami kesedihan yang begitu dalam. Di ayat yang ke-6, di situ dikatakan, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Daud merasakan penderitaannya yang begitu dalam, tapi dia kemudian menerima harapan oleh karena menyadari bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Saudara dikasihi Tuhan, 3 hal ini memberikan kita pengertian agar pertama, kita mengambil sikap bersabar dalam penantian. Seringkali kita tidak tahu berapa lama proses yang harus kita jalani.
Kita tidak tahu kapan waktunya akan selesai. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Kita tidak tahu, tapi tetaplah menunggu dengan sabar. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Yang kedua, saudara, jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Meskipun Daud mengekspresikan kelelahannya dalam berdoa, tapi ia tidak berhenti berdoa. Ia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 18 ayat yang pertama, agar supaya kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Yang ketiga, saudara, tangisan kita tidak sia-sia. Daud bukannya cengeng, saudara, tapi penderitaannya begitu berat sampai membuat dia menangis. Kita semua tidak akan dapat menahan air mata saat kita dalam pergumulan yang sangat menekan jiwa kita. Air mata kita, saudara, diperhatikan Tuhan. Tuhan mengerti bahasa air mata. Dia mengerti kesedihan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Pada akhirnya, saudara, satu hal utama yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan selalu mendengar seruan doa kita kepadanya, dan Ia menjawab dalam waktunya yang tepat. Di ayat yang ke-9, di situ dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 12. Tuhan akan menolong dan melepaskan kita. Ada sukacita berlimpah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yaitu bagi saudara dan saya yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang kudus dan benar, Tuhan yang patut dipuji dan disembah, Allah Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kami sudah dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa Engkau adalah pertolongan kami. Walaupun terkadang kami merasa begitu lama, kami mempertanyakan proses waktu yang kami harus alami. Tapi kami sadari saat ini bahwa Engkau Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Kami mau sabar menunggu dan menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih oleh karena situasi yang ada mengajar kami untuk selalu berharap kepadamu, tidak jemu untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kami juga bersyukur karena setiap tetes air mata kami berharga di hadapan-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau mengerti perasaan dan kesedihan kami, dan Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau menyediakan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan bagi yang bersusah hati, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami berkat dan sukacita dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami Tuhan supaya ada selalu dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.